harusnya untuk mencari kebenaran material kita harus menguji, mengadu keterangan satu dengan keterangan yang lainnya begitu. Jadi kalau memang ini ternyata berbeda, kami juga meminta bahwa saksi yang kemudian polisi ini, Irlan ini bisa dihadirkan kembali nanti atau dikonfrontir dengan kedua saksi ini, dengan saksi Angger dan ibunya ini. Gitu. Menurut hakim atau salah satu pihak nih, dalam ini kuasa hukum atau jaksa merasa dibutuhkan begitu ada keterangan untuk meng-cross-check keterangan satu dengan saksi yang lainnya begitu untuk mencari kebenaran itu, dan ketika itu diizinkan oleh hakim itu bisa dilaksanakan. Kesaksian Angger dan Ibu Cici yang tidak disertai dengan video yang mereka sampaikan di persidangan itu dia melihat ya. Nah sekarang faktanya hard disk itu sudah ditukar dengan oknum Irlan ya. Itu bagaimana Bang kalau misalkan ternyata itu tidak ditemukan CCTV yang dilihat oleh Angger dan dari Ibu Cici ini, apakah itu benar bisa dianalogikan sebagai dongeng karena tidak ada melihat film tapi filmnya tidak ada. Nah terkait ini apakah bisa juga orang Polda atau penyidik itu bisa memberikan kesaksian Bang, di persidangan terkait hal ini untuk memperkuat kesaksian Angger dan Ibu Cici? Baik, kalau saya kira kita harus melihat kasus Angger ini harus utuh ya, melihatnya harus utuh, jangan parsial kemudian dipotong bahwa ini Angger tidak ada dokumentasi hukumnya atau tidak ada CCTV-nya. Saya kira kita melihatnya jangan seperti itu ya. Artinya ketika kita melihat persoalan harus luas skupnya. Ada sebab dan akibat, ada hubungan kausalitas yang terjadi kenapa sampai kemudian Angger CCTV-nya kosong kan begitu. Nah, itu kalau kita bisa runut flashback ke belakang, ini kan awalnya ada waktu pada saat itu saya lupa sama Babin Kaptimnas di Irland ya. Irland kan meminta CCTV itu kan ya. Kemudian nah sebelumnya memang CCTV itu sudah dilihat dulu pada tanggal ini menurut BAP yang kami baca ya. Dan itu tidak berubah begitu, di BAP itu tidak ada penyangkalan, tidak ada perubahan juga begitu. Bahwa memang sebelum kejadian setelah kejadian atau sebelum diambilnya CCTV itu oleh pihak Irland, pihak Polda begitu, itu memang mereka Angger dan ibunya sudah melihat begitu. Makanya ketika dia sudah melihat terus kemudian diberikan ke pihak Polda begitu, pihak kepolisian, dan ternyata kenapa Angger bisa melihat bahwa ini ada hal yang tidak tepat seperti ini. Awalnya CCTV itu diberikan ke pihak Polda itu ada, dan merek harddisknya dia tahu mereknya apa gitu. Kemudian ketika dikembalikan ke Angger lagi ternyata ini sudah berbeda. Pertama kosong, terus kedua merek harddisknya sudah berbeda, bukan seperti punya dia yang awal begitu loh. Nah ini kemudian bersesuai dengan keterangan saksi-saksi yang lain begitu. Misalnya Angger menyebut tentang ciri-ciri orang tertentu. Ya, dalam hal ini adalah Pak Yosef, dan itu itu kan tidak berdiri sendiri karena ada CCTV yang lain yang memantau pergerakan Pak Yosef dari tempat dia gitu. Nah itu yang disebut bahwa ini ada persesuaian fakta hukum yang terjadi pada saat kasus ini diurai begitu. Jadi memang yang saya bilang tadi bahwa ini tidak berdiri sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya keterangan Angger ini bisa dikatakan sebagai keterangan saksi yang valid karena dikuatkan oleh keterangan saksi yang lain, yakni adalah ibunya. Itu pertama. Terus kedua, ada kejanggalan lain bahwa harddisk yang ditukar yang punya dia adalah ternyata ketika diberikan kepada pihak kepolisian dan dikembalikan ternyata sudah berbeda merek harddisknya dan kosong begitu loh. Artinya memang ini ada sesuatu yang salah yang menimpa Angger dan ibunya terhadap harddisk ini tadi begitu.
ada nggak kemungkinan misalkan saksi Irlan ini dikonfrontasi di persidangan? Harusnya untuk mencari kebenaran material kita harus menguji, mengadu keterangan satu dengan keterangan yang lainnya begitu. Jadi kalau memang ini ternyata berbeda, kami juga meminta bahwa saksi yang kemudian polisi ini, Irlan ini, bisa dihadirkan kembali nanti atau dikonfrontir dengan kedua saksi ini, dengan saksi Angger dan ibunya ini. Memungkinkan gitu itu, Bang? Memungkinkan itu, harusnya memungkinkan. Katanya kan saksi hanya satu kali kan diperiksa. Tidak seperti itu. Okay. Tidak bisa seperti itu. Kalau memang ternyata menurut hakim atau salah satu pihak nih, dalam ini kuasa hukum atau jaksa merasa dibutuhkan begitu, ada keterangan untuk meng-cross check keterangan satu dengan saksi yang lainnya begitu, untuk mencari kebenaran itu, dan ketika itu diizinkan oleh hakim itu bisa dilaksanakan. Memungkinkan ya. Peluang itu ada ya. begitu. Okay. Ada kemungkinan saksi Ibu Mimin, Arigi dan Abi, walaupun statusnya sudah tersangka, itu akan dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Pak Yosef Hidayat. Apakah ada kemungkinan ini Abi akan ditahan apabila sudah cukup bukti oleh tim penyidik Polda Jawa Barat, ataukah penahanan itu nanti hanya menunggu bahwa berkas ketiga tersangka ini sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU? Jadi penahanan itu kan sepenuhnya hak prerogatif dari penyidik gitu ya. Artinya kalau penyidik merasa bahwa ternyata cukup bukti untuk menahan seseorang, itu bisa saja dilakukan. Nah, tentang timingnya kapan dan di mana serta dalam hal apa, nah itu selalu terbuka peluang itu. Kalau selama penyidik menganggap bahwa cukup bukti untuk dia dilakukan penahanan begitu, saya pikir bisa saja. Nah, padahal kan kita juga melihat kan, untuk dalam proses persidangan sejauh ini banyak nama yang sering disebut dalam persidangan. Ini tadi seperti yang dibilang Pak Taufan tadi, sama-sama kita dengar bahwa beberapa kali nama Abi disebut dalam proses persidangan ini. Jadi dalam kurun waktu hari ini saja nih, itu ada 2 saksi yang menyebut nama si Abi begitu ya. Nama Abi, melihat Abi sesaat setelah kejadian itu begitu. Nah, kemarin juga Pak Ujang juga mengidentifikasi bahwa orang itu adalah yang ada di TKP itu adalah Abi, yang lewat di TKP itu adalah Abi gitu. Dan ini menurut kami memungkinkan sekali kalau misalnya penyidik, dalam hal ini pihak kepolisian, melakukan penahanan terhadap Abi ini begitu. Karena itu tadi kualifikasi seseorang bisa ditahan salah satunya adalah dia bisa menghilangkan bukti, mengulangi tindak pidana, atau melarikan diri. Nah, ini potensi-potensi kan selalu ada yang bisa dilakukan oleh para tersangka ini begitu. Kami berharap bahwa siapapun itu pelaku ya, tidak peduli siapa dia begitu, itu harus dihukum sesuai dengan tingkat dari perbuatannya. Dan kami selalu menghimbau kepada para netizen untuk tetap mengawal kasus ini sampai tuntas begitu, sampai betul-betul selesai begitu. Dan kami juga memberikan apresiasi kepada majelis hakim yang sudah memimpin persidangan ini dengan fair ya, menurut kami, dengan adil, dengan seksama, dengan teliti sekali kalau kami melihatnya. Ini luar biasa atensi dari hakim ini untuk menyidangkan kasus ini, betul-betul teliti. Terus kemudian atensi kepada jaksa yang sudah menghadirkan terdakwa serta saksi-saksi dan bukti yang memang diperlukan dalam persidangan gitu. Nah, kami menghimbau semua kepada masyarakat Indonesia untuk ayo kita mengawal bersama-sama kasus Subang ini agar terungkap dengan cepat dan tepat.